Kira-kira kenapa ya kebanyakan orang-orang itu pada pakai kamera Sony? Gua rasa ini bisa jadi topik yang menarik buat kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas tentang kenapa orang-orang mayoritas itu pada pakai kamera Sony. Kenapa kamera mirrorless Sony itu jadi brand yang dipakai sejuta orang gitu ya, kamera sejuta umat. Dimana dulu padahal raksasanya itu cuma dua, Canon dan juga Nikon. Tapi entah kenapa sekarang di seluruh dunia itu bisa berbalik, yang paling banyak penggunanya jadi brand kamera Sony. Sebelumnya topik ini juga sempat dibahas di channelnya Info Fotografi, dan kalau kalian memang tertarik dengan topik ini, kalian boleh main juga ke channel mereka setelah nonton video ini. Tapi kita juga punya beberapa perspektif yang gue rasa cukup menarik buat kita angkat di sini, biar kalian dapat gambaran yang cukup jelas kenapa kira-kira brand Sony ini bisa merajai pasar saat ini. Tapi list alasan yang gue jabarkan di sini ini mungkin subjektif ya, menurut gue pribadi juga. Mungkin ada alasan-alasan lain yang tidak gue angkat, atau mungkin ada hal yang mungkin kalian kurang setuju juga dengan alasan-alasan yang gue jabarkan di sini. Bebas, kalian boleh nambahin, boleh memberikan counter argumen juga di kolom komentar. Mari kita ramaikan aja seputar pembahasan yang satu ini, karena menurut gue memang cukup menarik juga buat kita diskusikan. Pertama, menurut gue yang cukup penting juga yang membuat mereka bisa memimpin di pasar saat ini adalah inovasi yang lebih unggul dibandingkan brand-brand lainnya. Kita bisa lihat ya, historically kayak low light sensor dengan low megapixel di seri A7S mereka gitu kan, yang bikin para filmmaker tuh kegirangan banget dengan kamera yang bisa ngerekam di kondisi low light pakai cahaya lilin doang, gambarnya masih kelihatan gitu kan. Lalu mereka juga yang pertama kali terapin autofocus menggunakan AI. Bahkan sebelum autofocus dengan AI, mereka juga dulu live eye detection autofocus yang bisa ke manusia dan hewan juga. Itu termasuk yang paling, seingat gue ya, mungkin boleh dibenerin kalau salah, tapi seingat gue mereka tuh salah satu yang pertama dan yang performanya juga paling bagus gitu, yang paling matang duluan. Lalu stack sensor itu juga Sony yang pertama terapin di sebuah kamera mirrorless. Mereka terapin itu di A9 yang generasi pertama di tahun 2017. Sama kemarin A9 juga ngeluarin seri A9 ini ya, membawa teknologi baru lagi dengan global shutter di kamera mirrorless full frame. Itu baru tahun lalu 2023. Tapi kita bisa lihat inovasinya ini jauh lebih unggul dibandingkan para brand-brand lainnya. Jadi hal-hal ini pun biasanya inovasinya bersifat praktikal yang nantinya biasanya akan diikutin juga sama brand-brand lain, tapi si Sony ini udah duluan gitu mengenalkan si teknologi ini. Lalu list yang kedua adalah ketersediaan produk untuk semua level. Ini yang salah satu poin kuat juga ya dari brand Sony. Jadi kalian mau start dari budget berapapun gitu ya, budget kecil sampai budget gede, dan kalian jenis target user seperti apapun, itu mereka hampir memberikan semuanya tuh pilihan yang sangat luas gitu. Kita bisa kasih contoh kayak kalian mau start 10 juta, kalian mau start di belasan juta, 20 juta, itu aja di range harga yang sama. Itu bisa terpecah lagi berdasarkan kebutuhan usernya ini, target usernya. Bisa beda-beda. Lini sinemanya mereka aja buat para penggemar videografi gitu ya. Lini sinemanya aja ada yang start dari 20-an juta sampai 1M lebih gitu ya. Di Sony Venice gitu kan, startnya di FX30, ada FX3 setelahnya, ada FX6, FX9 dan lain sebagainya gitu ya, sampai di Sony Venice. Jadi semua seri tuh ada. Ya otomatis kalau kita berbicara soal pasar sendiri, ya mereka menguasai sebanyak mungkin karena di setiap stepnya mereka punya opsi. Lalu poin nomor 3 yang belum bisa dikalahkan oleh brand lain adalah ekosistem lensa yang sangat luas. Dimana Sony dengan E-mount-nya ini pilihan lensa kalian tuh sangat-sangat banyak. Dari yang murah banget sampai yang mahal banget itu ada. Dan yang murahnya pun sekarang kualitasnya udah bener-bener mantep ya buat dikonsider gitu ya. Kayak salah satunya kemarin kita bahas ini nih. Lensa full frame harganya cuma 1,6 juta, kualitasnya bagus. Buat kalian yang belum nonton, kalian boleh cek. Tapi ini benar-benar menunjukkan kalau ekosistem lensa Sony itu memang paling luas. Paling luas ini efeknya banyak ya. Kalian mau minjem lensa, temen banyak yang punya. Kalian mau sewa rental, banyak yang stok lensa Sony banyak gitu. Jadi ini adalah poin yang sangat sulit untuk dikalahkan oleh brand-brand lain. Walaupun memang beberapa brand mulai nyusul ya, kayak Fuji, Nikon, itu mulai ekosistem lensanya terbuka juga dengan
dengan brand-brand dari third party, cuman ya masih belum bisa mengalahkan Sony. Dan ini mungkin jadi paradoks juga ya, atau mungkin bisa kita bilang snowball effect mungkin, karena ekosistem lebih banyak ini, user lebih banyak memang pakai Sony, tapi di satu sisi brand lensa pun yang pengen coba-coba bikin lensa gitu ya, lensa murah, lensa bagus, lensa eksperimental dan lain sebagainya, mereka melihat kolam yang paling gede adalah kolamnya Sony gitu. Jadi mereka ketika awal-awal bikin lensa, rata-rata itu pasti buat Sony dulu gitu. Jadi balik lagi nih, akan saling menggulung aja. Otomatis ekosistem Sony juga makin kuat, orang juga makin tertarik buat pakai Sony karena pilihan lensa yang banyak tadi gitu ya. Dan ya begitu terus gitu. Dan ini akan sangat sulit untuk dikalahkan oleh brand lain karena pilihannya udah benar-benar mantep banget. Lensanya range berapapun itu ada gitu ya. Lalu nomor 4 adalah kemampuan marketingnya yang kuat. Emang marketing Sony itu kuat banget ya. Ini juga mungkin bisa kita bilang snowball effect juga ya. Karena banyak yang make, budget mereka gede gitu ya. Terus mereka bisa marketingnya kuat, akan berputar lagi jadi pengguna yang lebih banyak gitu kan. Jadi keuntungannya juga gede, sehingga budget marketingnya juga kuat. Tapi ya kita bisa lihat kekuatan marketing Sony itu udah bener-bener di posisi yang menurut gua sangat-sangat kuat ya, sangat-sangat ya gimana ya, dibandingkan brand lain, iklannya paling banyak, ambasador paling banyak gitu kan. Ambasador paling banyak, udah gitu nggak cuma ambasador yang utama ya, kalian juga mungkin punya teman-teman yang kita bisa bilang mungkin micro influencer yang bahkan beberapa ada yang ngaku-ngaku ambasador juga gitu ya. Atau ya sebagai user dengan senang hati naruh aja gitu, dia pakai kamera apa di bio-nya gitu kan, yang bahkan mereka bukan ambasador tapi ya jadi free marketing juga. Yang balik lagi itu juga bisa terjadi karena brandnya sendiri sudah sekuat itu buat orang memberikan statement kalau dia pakai kamera Sony yang buat dia bikin bangga gitu tanpa harus dibayar. Jadi menurut gua dari segi marketing itu udah susah banget buat dilawan gitu ya. Karena tidak semua teknologi yang sangat inovatif di Sony itu terjangkau sama khalayak-khalayak yang menengah ke bawah. Tapi setiap kali ada teknologi baru, semua mata tuh akan tertuju ke sana gitu. Sehingga brandnya akan terdengar berulang-ulang, jadi bahan obrolan, jadi word of mouth juga gitu kan di market, dan itu membuatnya cukup berefek lah gitu pada penjualannya. Apalagi ya kita bisa lihat kayak kemarin A9 Mark III dengan global shutter. Kita ngomongin hampir semua fotografer nggak mungkin nggak tahu, tapi jarang yang beli gitu ya. Paling nggak ya gue tidak beli karena lumayan mahal juga gitu ya, kurang terjangkau. Tapi yang jelas itu jadi word of mouth yang kuat juga. Sama ketika waktu A7S dulu dia low light-nya bikin gempar di dunia kamera, di dunia filmmaking, ya nggak semua orang bisa beli gitu. Cuman sangat jadi apa ya, topik pembahasan yang menarik gitu. Bahkan waktu A7S itu gue sampai sempat buat tugas kuliah gue nyewa gitu ya, saking keponya dengan kemampuan ISO-nya tersebut gitu. Dan itu jadi kekuatan marketing juga lewat inovasinya. Lalu yang terakhir pastinya adalah komunitas yang besar. Ini adalah salah satu pendorong yang paling kuat gitu ya kalau kalian sebagai brand kamera, walaupun ini agak aneh ya kalian sebagai brand kamera gitu. Maksudnya sebagai brand kamera, salah satu penunjang yang paling kuat atas penjualan kameranya, keberhasilan brandnya sendiri itu adalah komunitas yang kuat. Dan komunitas Sony ini memang sangat-sangat kuat gitu ya. Jadi komunitas ini akan berpengaruh kayak gini, kepercayaan seorang user terhadap satu brand gitu ya. Dia ngelihat banyak orang pakai brand tersebut, dia ada masalah dengan kamera dari Sony misalkan, untuk problem solvingnya nyari orang yang ngerti gampang. Ketika dia ya tadi mungkin soal ekosistem juga, ketika dia pengen nyoba lensa-lensa yang variatif, dia mau minjem temen juga gampang. Nah ini adalah salah satu PR mungkin buat brand-brand lain untuk menciptakan komunitas ini untuk lebih dinaungi biar lebih menunjang ya branding dari si brandnya sendiri gitu. Dan Sony di sini menurut gue memang posisinya tak terkalahkan gitu ya soal komunitas ini. Dan buat user baru pun itu akan jadi pertimbangan yang kuat gitu. Ketika dia mau beli satu kamera, salah satunya adalah temen-temen gue pakai kamera apa gitu, lingkungan sekitar gue pakai kamera apa, gue bisa pinjam lensa mereka nggak? Atau ya ketika gue bingung karena penggunaan kamera kan nggak kayak HP ya, belajarnya cepet gitu. Kalau kamera kan mungkin agak-agak technical, ya mereka juga akan berpikir yang paling aman yang gue bisa tanya ke temen-temen gue ya kemungkinan besar adalah brand dengan sejuta umat tadi gitu. Itu bisa jadi salah satu pertimbangan yang sangat penting juga. Makanya Sony bisa cukup besar. Nah, pertanyaannya,
rekomen nggak sih buat beli kamera Sony? Sebenarnya kalau dari gua buat beli brand kamera apapun nggak ada masalah ya. Karena balik lagi, kalau gua pribadi, reputasi brand adalah nilai plus gitu ya. Kita bisa, ada acuan juga, ada pertimbangan soal reputasi brand terhadap keputusan kita membeli sebuah kamera. Tapi kalau buat gue pribadi, gue lebih suka untuk membandingkan bener-bener per serinya. Lu budget berapa, lu butuhnya apa, dan ya seri kamera apa yang sesuai dengan kebutuhan lo. Karena kalau dari gue sendiri, gue kurang setuju kalau misalkan ada yang bilang ya lu beli kamera Sony aja nggak bakal salah gitu. Nggak juga sih. Karena ada di posisi budget tertentu dengan kebutuhan tertentu gitu ya, yang mungkin akan lebih bagus di beberapa pilihan di brand lain gitu ya. Jadi kalian kalau memang ada niat buat beli kamera, mau Sony kayak, mau Canon, mau Nikon, mau Fuji gitu ya, tetap menurut gue sesuaikan dengan ya selera, preferensi, kebutuhan kalian, begitu juga soal budgetnya, sama diperhatikan kamera tersebut memenuhi kebutuhan gue atau enggak. Karena itu akan sangat-sangat subjektif. Semua berdasarkan keputusan masing-masing, dan saran dari gue, tontonin juga video-video review di ST Media, di Info Fotografi, dan juga di review-review di luar sana gitu ya, kalau kita belum ada reviewnya. Tapi ya menurut gue keputusan tersebut cuma bisa diambil oleh kalian sendiri gitu ya. Jadi nggak bisa juga nih, misalkan gue lebih setuju Canon EOS RP, terus kalian jadi beli RP, tapi temen kalian pakai Sony semua, kalian merasa, duh gue jadi nggak bisa tukeran lensa, salah teh nih. Nggak begitu. Tapi orang emang suka begitu gitu ya. Tapi ya, balik lagi, itu sangat subjektif. Dan ya menurut gua, 5 alasan yang gua bahas tadi adalah alasan-alasan penting kenapa Sony bisa jadi kamera sejuta umat. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit topik pembahasan kali ini. Kalau ada koreksi, saran, atau kalian punya argumen kalian sendiri, boleh taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, semoga bisa mengisi waktu kalian. Gue Erwin, di belakang kamera Deska, dan jangan lupa untuk berkarya.